Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada pimpinan Youth, Bapak Esaf dan Cimei dan seluruh pengurus yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi saluran berkat pada kesempatan hari ini. Puji nama Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya yaitu The Perfect Love. Ya, jadi kita hari ini agak sedikit lewat momennya. Seharusnya ini dibicarakan pada momen Valentine. Tetapi sudah lewat, tidak mengapa, kita akan berbicara tentang the perfect love. Nah, sebenarnya tema ini kalau kita dengar menjadi tema sentral di dalam kehidupan orang percaya. Kekristenan tidak ada tema lain, tidak ada hal lain yang dibicarakan selain apa? Kasih. Makanya tidak jarang kalau bilang Kristen seringkali dalam tanda petik diejek bilang apa? Agama kasih. Mana kasihnya? Karena ini yang selalu diberikan penekanan tentang kasih. Wah, kalau orang Kristen itu pasti mengasihi. Apakah benar kita sungguh-sungguh sudah mengasihi? Mungkin ketika kita mengasihi pun, apakah kasih yang kita tunjukkan sudah sesuai dengan kasih yang Allah inginkan? Nah, maka daripada itu seperti biasa, mungkin rekan-rekan Youth ya agak bosan. Tetapi saya dalam setiap melayani akan selalu mengingatkan setiap orang atau setiap rekan-rekan yang ada di dalam pelayanan tentang apa? Menerima dan menyelidiki firman Tuhan. Ini Alkitab katakan. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kalau teman-teman ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ingin bertumbuh hari demi hari, semakin mengenal akan Tuhan, yaitu apa? Menerima firman dengan rela hati, kemudian pulang selidiki. Setidaknya apa? Direnungkan, oh firman tadi apa? Judul tentang kasih yang sempurna itu apa? Jangan lewat begitu saja. Karena sebagus apapun, sebaik apapun orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan akan menjadi seperti saya bilang, sia-sia kalau rekan-rekan tidak apa? Terbuka hatinya. Kalau kita tidak rela menerima, maka apa yang disampaikan itu akan lalu begitu saja. Dan yang menjadi rugi ialah diri kita sendiri. Kemudian apa? Kita renungkan. Ya, hari demi hari, apa pesan firman Tuhan? Mengapa minggu ini Tuhan berbicara tentang kasih yang sempurna di dalam kehidupan kita? Kemudian barulah kita bisa melakukannya. Dan mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Kita akan berbicara tentang kasih yang sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Katakan amin. Nah, di dalam ayat ini kalau rekan-rekan Youth melihat, itu setidaknya dalam satu ayat itu ada 3 kali kata kasih itu disebutkan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ada 3 kali kata kasih ditekankan, dan bahkan ayat ini sangat menarik saya bilang. Dibuka dengan di dalam kasih dan diakhiri dengan di dalam kasih. Coba kita perhatikan baik-baik. Di dalam kasih kemudian diakhiri dengan di dalam kasih. Kalau sesuatu yang disebutkan 2 kali, mungkin kita sudah tahu. Itu artinya apa? Penting. Ya kan? Tetapi kalau sesuatu hal disebutkan dalam satu ayat itu 3 kali, itu artinya apa? Extraordinary. Sesuatu yang tidak biasa. Jadi ada pesan khusus, ada sesuatu yang luar biasa yang Allah ingin sampaikan lewat firman Tuhan ini. Lewat ayat ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Ada sesuatu yang Allah ingin pahami tentang apa itu kasih. Dan kalau kita melihat secara utuh di dalam pasal ini, kasih itu berbicara tentang apa? Pribadi Allah sendiri. Nah, makanya saya mau katakan begini ya. Ini anak-anak Youth ya curi star lah, karena minggu depan saya akan membahas ini di ibadah umum. Kalau saya tanya begini, Yesus mati di kayu salib karena saudara dan saya, amin? Siapa yang katakan amin? Salah. Coba kita renungkan baik-baik. Yesus mati di kayu salib karena saudara dan saya, atau Yesus mati di kayu salib karena kasihnya kepada saudara dan saya? Mana yang benar? Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Kita ini tidak layak dikasihi. Tetapi karena Allah adalah kasih, kasih itulah yang mendorong Allah menyatakan semua yang baik, semua yang indah, semua yang berkenan, semua yang kudus,
Semua yang mulia di dalam kehidupan kita. Kita ini hanya objek dari apa? Penyataan kasih itu. Makanya ada begitu banyak hal ketika teman-teman dengar terlihat rohani, terlihat baik, itu kita jangan cepat-cepat telan. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan datang bukan karena saudara layak. Kita ini semua berdosa. Siapa kita? Tetapi karena Allah adalah kasih, maka kasih itulah yang mendorong pribadi Yesus datang menyelesaikan persoalan dosa kita. Semua dosa dihapuskan akibat apa? Kasih Allah. Dan Allah kasih di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 itu berbicara kasih dengan kualitas tertinggi. Ya, saya sudah pernah berbicara ini juga di tempat ini. Tentang apa? Kasih agape. Agape itu apa? Kasih dengan kualitas tertinggi. Artinya Allah tidak pernah mengasihi saudara dan saya itu dengan kasih yang biasa-biasa saja. Dia selalu memberikan yang terbaik, memberikan yang indah, yang maksimal. Tetapi jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengasihi Allah dengan maksimal? Sudahkah kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita? Sudahkah kita mengasihi Allah dengan secara maksimal, dengan kualitas tertinggi? Atau ternyata ada begitu banyak anak muda di dalam gereja Tuhan, sudah ngaku anak Tuhan, tetapi apa? Memberikan kasih kepada Allah, itu kasih yang sisa. Sisa. Coba kalau lagi mabuk cinta, ya baru jadian, pacaran, sudah terlanjur janjian. Kira-kira mau datang ibadah atau mau pergi ketemu dengan gebetan kita. Apalagi gebetan, belum jadian nih, masih ngincar-ngincar nih. Wah, itu segalanya kita kasih. Coba kalau saya tanya, kita jujur, apakah kita mau memberikan sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada orang-orang yang kita kasihi? Karena ini dulu, kalau kita dapat mengasihi Allah dengan kasih yang maksimal, dengan kualitas tertinggi, maka kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu juga dengan kualitas tertinggi. Makanya kalau kita tidak mampu mengasihi Allah dengan kualitas tertinggi, maka kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, itu kasih yang serampangan. Kasih yang tiada nilainya. Artinya apa coba ketika disakiti? Cepat kita membenci. Cepat kita kecewa. Cepat kita sakit hati. Cepat kita mempersalahkan orang di kiri kanan kita. Karena apa? Kita tidak diberikan kemampuan untuk mengasihi mereka dengan kasih Allah. Bagaimana teman-teman dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita kalau kita sendiri tidak mengerti kasih yang sempurna itu seperti apa? Ya, kalau saya tanya kasih yang sempurna itu seperti apa? Bagaimana kita bisa mengasihi mereka, mengasihi orang-orang di sekitar kita kalau kita sendiri tidak tahu kasih yang sempurna itu seperti apa? Dan kasih yang sempurna itulah kasih yang dinyatakan Allah lewat pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Dan tidak ada kasih lain yang melebihi apa yang dikerjakan Allah di dalam dunia ini terhadap saudara dan saya. Amin. Dan ini sesuatu yang sangat bernilai. Tetapi menarik sekali di dalam bagian ini, ternyata Allah mendorong umat Tuhan pada waktu itu. Mereka harus saling mengasihi dengan kualitas tertinggi, harus memahami kasih Allah itu seperti apa. Itu bukan hanya dalam hal ketika kita ada persoalan, bukan dalam hal hanya ketika kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi penekanannya kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 1, bunyinya begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kasih yang Allah tunjukkan, kesempurnaan kasih ini, itu bukan hanya agar supaya kita mampu mengasihi orang di sekitar kita dalam hal kebaikan, dalam hal moral, tetapi dalam hal pengajaran sesat. Dalam hal apa? Menyesatkan umat Tuhan, menyesatkan generasi muda gereja. Dan inilah Yohanes sementara mendorong, ayo kita memiliki kasih yang sempurna itu. Karena kalau kita tidak memiliki kasih yang sempurna itu, gereja Tuhan, khususnya anak-anak muda, itu dengan mudah terhilang dari gereja. Walaupun, ini perlu digarisbawahi, saudara ada di tempat ini, ataupun lagi sementara melayani. Orang yang mengenyam pengajaran sesat, yang sudah dipengaruhi dengan sesuatu yang salah, kehidupannya terlihat baik-baik saja teman-teman. Terlihat enak-enak saja, enjoy saja. Dia pacaran sepertinya tidak ada masalah. Tiap hari bikin story Instagram, wah berdua terus. Wah kelihatannya, ya ini couple goal sekali ini. Wah saya pengen nih punya pasangan kayak si A, kayak si B. Tetapi kalau dia hidup di dalam pengajaran yang salah, itu hanya akan membawa kita kepada kesesatan. Buktinya apa? Ini saya kasih tunjuk. Ya,
Kita sering dengar ini kan, kalau orang mulai sebuah hubungan, wah no kiss before married. Betul? Pernah dengar nggak seperti ini? Di zaman saya ini gencar sekali. Wah no kiss before married. Jadi anak-anak pelayan-pelayan Kristen, ya, anak-anak Pantekosta yang melayani dalam bidang apapun. Ini semboyannya kencang sekali. Ya, tetapi fakta di lapangan apa? Sex after dating. Bukan ciuman saja sebelum menikah, tetapi apa? Setelah pacaran, kencan pertama yang terjadi apa? Seks bebas. Kenapa? Karena anak muda Kristen tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai cara berpikir sesuai dengan apa yang Allah mau. Yang ada apa? Cuma dipanggil, ayo KKR, engkau yang hidupmu hancur-hancuran, narkoba, terikat dengan seks bebas, maju, kami doakan. Habis itu apa pulang? Hidupnya sama dan bahkan lebih parah. Kenapa? Karena tidak didasari dengan apa? Pengertian kebenaran firman Tuhan. Yang seks bebas makin seks bebas, yang terikat narkoba, obat terlarang, minum minuman keras, merokok, makin menjadi. Tetapi apa? Secara bersamaan melayani. 1 atau 2 minggu lalu saya yang menangani seorang ya bisa dibilang anak muda, enggak muda juga. Dia kalau WL, ya rekan-rekan, waduh suasananya bisa dibilang kesetrum-kesetrum kalau dia pimpin pujian. Tetapi tahu enggak, dia 2 kali hamil di luar nikah. Dan tidak ada satupun yang tahu. Jadi ditutup rapat-rapat. Kok bisa melayani? Bisa. Allah pakai membela pelayanannya, tetapi pribadinya apa? Ditolak. Dan anak muda begitu banyak di luar sana. Kenapa tidak mempunyai kekuatan? Siapa yang tidak tahu seks bebas itu tidak boleh? Kenapa masih melakukan? Siapa yang tidak tahu narkoba itu merusak hidupmu? Kenapa masih dilakukan? Karena kita tidak diberi kekuatan, tidak diberi kemampuan untuk apa? Hidup menjauhi itu semua. Makanya saya selalu tekankan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya soal jangan seks bebas, jangan minuman keras, jangan pakai narkoba. Itu saya bilang itu bukan Injil, teman-teman. Injil itu apa? Kita menceritakan tentang Yesus. Rekan-rekan bertemu secara pribadi dengan Yesus, jatuh cinta kepada Yesus. Itulah yang memampukan rekan-rekan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang memampukan kita. Makanya saya bilang, quote-quote yang sampah bagi saya, ya itu jangan sama sekali teman-teman cepat apa mengiyakan. Ini ya tren sekali. Pacaran kudus, pacaran kudus. Ya, wih pacaran kudus. Pacaran kudus itu apa? Omong kosong saya bilang. Gak ada pacaran kudus. Yang ada apa? Pacaran tidak berbuat dosa. Nah kalau teman-teman mau tahu apa itu kudus, saya jelaskan minggu depan. Detail di ibadah raya. Ya saya gak kasih tahu ibadah 1 atau ibadah 2. Tapi saya akan jelaskan tentang apa itu kudus. Kudus kan selama ini kita dengar apa? Dipisahkan. Ya dipisahkan untuk apa? Mengapa dipisahkan? Siapa yang memisahkan? Terus tujuannya untuk apa dipisahkan? Kita kan tidak pernah tahu. Ini saya bilang rekan-rekan. Jangan ngomong pacaran kudus. Enggak ada pacaran kudus. Yang ada apa? Pernikahan kudus. Itu Alkitab. Yang ada apa? Pacaran tidak berbuat dosa. Jangan tegang. Senyum dulu semua. Nah, jadi enggak kudus nih kalau pacaran. Boleh, saya enggak melarang. Ya saya juga pernah melewati masa-masa seperti teman-teman youth yang ada di tempat ini. Dan ini menjadi pergumulan setiap generasi. Ya pacaran tidak berbuat dosa. Saya cerita sedikit ya. Gaya pacaran Alkitab. Pernah dengar nggak gaya pacaran Alkitab? Ada yang pernah dengar nggak? Di Alkitab itu pacarannya kayak apa? Yusuf dan Maria ketika berpacaran, saya nggak bilang bertunangan. Berpacaran lah, bahasa yang lebih sederhana. Peraturannya itu salah satu dari sekian banyak. Itu tidak boleh satu atap rekan-rekan. Kalau umpama ya, si A dan si B sudah tunangan atau berpacaran. Ketika ini sudah dibangun gedung ini dan terhitung satu atap. Kalau saya ada di sini, pasangan saya nggak boleh ada di satu atap ini. Kalau nggak, denda. Kenapa Alkitab mengatur seperti itu? Orang Yahudi mengatur seperti itu. Karena apa? Bahaya perzinahan. Makanya maaf ya, saya bilang, saya kadang kalau lihat ada pasangan baru pacaran, staycation, berbareng-bareng. Saya dalam tanda petik kurang percaya kalau cuman, ya kan kita banyak orang. Ya namanya manusia, kita jatuh dalam dosa kok. Kehidupan kita penuh dengan dosa. Ada saja trik kita. Untuk apa? Memuaskan keinginan kita. Untuk apa? Melakukan dosa. Ada itu pasti. Jangan kita bilang, oh saya kuat. Saya pun sudah menikah. Selalu membatasi diri. Untuk berinteraksi dengan apa? Lawan jenis. Kenapa? Karena kita bisa jatuh. Apalagi orang yang belum terikat dalam pernikahan.
Saya kasih tahu ya, di sini mungkin Cimei juga dan Koesa pernah mengalaminya. Berkat pernikahan itu, kenapa pernikahan itu disebut kudus? Karena pernikahan itulah yang menolong saudara, orang-orang yang menikah itu untuk hidup bebas dari namanya persinahan. Contoh, ini yang saya alami. Satu ketika saya pelayanan di luar daerah, seorang pemudi, yaitu ya lainlah caranya melihat saya. Dan langsung saya tahu, wah ini sudah nggak normal, saya bilang, nggak wajar. Dan di saat ada kerinduan untuk melakukan hal yang tidak benar, tahu nggak yang muncul di pikiran saya apa? Wajah istri saya, kebaikan dia, anak-anak yang Tuhan berikan. Nah itulah yang menolong saya bilang. Itu pun saya sudah membatasi. Bagaimana kita yang belum ada di dalam satu ikatan yang namanya pernikahan yang kudus. Pernikahan itu kita disatukan antara Allah menjadi saksi juga jemaat, kemudian kita dipersatukan. Makanya bagaimana kita mau katakan pacaran kudus? Itu sebabnya ketika orang mengatakan ada pacaran kudus, di dalam pikiran dia, secara tidak langsung itu sudah terprogram untuk apa? Menghalalkan segala sesuatu. Dia jama, senapi, ya itu pacaran orang Kristen. Ya makanya hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman hari-hari ini sementara menjalin sebuah hubungan yang serius, miliki kasih yang sempurna itu. Nah makanya kita akan lihat apa itu kasih yang sempurna. Inilah yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan apa? Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna seperti ini. Berbicara tentang apa? Keutuhan. Berbicara tentang apa? Totalitas. 2 kali sempurna disebutkan dalam ayat ini. Berbicara tentang apa? Mencapai sebuah tujuan. Itu berbicara kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu bukan berbicara sebuah ukuran, tetapi berbicara apa? Sebuah keadaan. Dan kasih yang sempurna itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Kita mundur 2 ayat. Dikatakan begini. Kita telah apa? Mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah apa? Sempurna di dalam kita. Jadi kesempurnaan kasih Allah, kasih yang sempurna itu bukan berbicara ukuran yang dapat ditambah atau dikurangi. Tetapi berbicara sebuah keadaan di mana kita hidup di dalam Allah dan berlimpah dengan kasih. Itu penekanannya ketika kita berbicara kasih yang sempurna. Dan ketika anak muda di tempat ini memiliki kasih yang sempurna itu, itulah yang akan menolong saudara untuk tidak hidup jatuh di dalam dosa. Karena apa? Kesempurnaan kasih Allah itu kita tenggelam. Alkitab katakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Ayat 16 bagian terakhir. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itulah kasih yang sempurna. Kalau kita tidak memiliki ini, maka apa? Kita tidak memiliki kemampuan untuk menolak dosa. Allah apa? Adalah kudus. Ya, Allah adalah kudus. Kekudusan itu proses setiap hari. Hari demi hari itu kita berusaha untuk hidup kudus. Makanya kalau anak muda Kristen sudah menerima, sudah memiliki kasih yang sempurna ini, engkau memiliki kemampuan untuk menolak yang namanya dosa. Seringkali kadang saya dengar kesaksian. Dulu Pak, saya pemakai narkoba. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan jatuh yang kedua kali ya. Saya bilang. Tuhan katanya izinkan. Nah ini kan ya saya bilang sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Anda memiliki kasih yang sempurna, dosa-dosa lama yang Anda pernah lakukan, itu akan menjadi jijik ketika mendekat di dalam hidup saudara. Saya tidak mengatakan kita semua kuat, kita semua kebal, kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak hidup dalam dosa. Saya tahun lalu mengkonseling seorang hamba Tuhan. Bayangkan ini hamba Tuhan loh, masih muda, melayani saya bilang. Tiba-tiba dia datang kepada saya di salah satu sesi. Ya, terus dia bilang begini, Kak Rian, saya mau jujur. Kenapa? Saya terikat dengan dosa onani. Hamba Tuhan loh. Terikat dengan dosa onani. Akhirnya sekian lama saya ngobrol sama dia, kita berpisah. Beberapa bulan lalu ketemu. Saya tanya, bagaimana? Dia ketawa. Sudah enggak sering. Lah mundur itu bukan maju. Sudah enggak sering. Nah jadi hati-hati kalau kita berpikir bahwa oh dosa yang kita lakukan enggak besar kok, dosanya kecil kok. Jangan-jangan kita sebenarnya belum memiliki
kasih yang sempurna itu. Kita hanya tahu Yesus mengasihi kita, tetapi kita tidak pernah menikmati, tidak pernah mengecap sedikit pun tentang kasih yang sempurna itu. Itu berbicara apa? Keutuhan dan totalitas. Santo Ignatius bilang begini, bagi mereka yang mencintai, ya tidak ada yang terlalu sulit. Apalagi jika hal itu dilakukan demi cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau tanya kepada cowok-cowok di sini. Kalau Anda baru jadian, ada demo 212 pun yang menghalangi jalur Anda pergi ke cewek Anda, ke pacar Anda, tembus nggak? Kalau pacar Anda lagi butuh sesuatu, apalagi sudah bilang, urgent ini beb, tembus nggak? Tembus. Sejahat apapun orang tua, mantu, calon mertua kita, kalau kita sudah cinta akan perempuan itu, laki-laki itu biasa apa? Dia tembus walaupun papanya atau mamanya ganasnya kayak singa Afrika. Tembus. Karena apa? Cinta itu tidak ada yang apa? Terlalu sulit. Kalau kita benar-benar memiliki kasih itu. Makanya saya secara pribadi memahami dan bahkan meyakini tidak pernah ada orang Kristen yang benar-benar sudah ketemu Yesus, jatuh cinta pada Yesus dan dia meninggalkan Yesus. Sesuatu tidak pernah dimiliki, bagaimana bisa menjualnya? Karena Alkitab mengatakan kalau teman-teman benar-benar jatuh cinta seperti yang dikatakan Santo Ignatius, Anda tidak akan menjual Yesus. Karena kasih Yesus itu sangat-sangat mengikat kehidupan kita. Dan kita tidak akan dapat balas sehingga kita merasa rugi kalau meninggalkan Yesus. Makanya jatuh cinta sedalam-dalamnya dengan Yesus. Itulah yang akan menguatkan kita dan akan memampukan kita menggapai semua berkat yang Tuhan sudah nyatakan dan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita akan belajar pada kesempatan hari ini. Bagaimana kasih yang sempurna itu? Yang pertama, kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Ini saya terjemahkan langsung dari teks asli, bunyinya begini. Bagian pertama, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Jadi kasih yang sempurna, ketika rekan-rekan, teman-teman youth memiliki kasih yang sempurna, itu tidak ada ketakutan. Ketakutan di sini itu seperti, kalau ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, ini Ground Zero ya kalau nggak salah yang di Bali. Ya, untuk mengenang peristiwa bom Bali ya beberapa tahun yang lalu. Ketakutan di sini berbicara apa? Sesuatu peristiwa yang terjadi, kemudian melekat dan tidak bisa dilupakan. Jadi seperti sebuah teror. Ya. Jadi dikatakan tidak ada ketakutan di dalam kasih. Orang yang memiliki kasih yang sempurna dalam hidupnya, itu tidak ada ketakutan. Dan dosa itu meneror kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah melakukan dosa, dan teman-teman tidak pernah bertemu dengan kasih yang sempurna itu, dosa itu akan terus meneror kehidupan kita. Wah, saya tidak berlayak. Saya tidak cukup benar di hadapan Tuhan. Makanya kita melayani asal-asalan, datang ibadah sesuka kita. Kalau datang ya enggak ya enggak. Karena apa? Ada ketakutan. Ketakutan apa? Tentang hal dosa. Ada dosa di dalam kehidupan kita. Kita tidak leluasa. Makanya menyembah Tuhan. Yang lain sudah nangis, sudah loncat-loncat, sudah getar-getar. Ya sudah bercampur air mata, ingus semua. Yang di samping sudah anget-anget aja. Tepuknya di bawah dia. Atau mungkin jarinya yang gini. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang mengikat dia, yang mendorong dia untuk apa? Membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Kita tidak diteror lagi. Karena apa? Berlimpahnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kita merasa bahwa kehidupan kita dikasihi dan dosa kita itu sudah diampuni dan dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Tidak ada ketakutan, kita mempunyai keberanian ketika datang kepada Tuhan, mempunyai kesungguhan ketika datang kepada Tuhan, ketika melayani, tidak ada ketakutan. Dan bahkan yang ada apa? Sukacita yang berlimpah di dalam Tuhan. Dan inilah yang ditunjukkan oleh apa? Rasul Paulus. Ketika Paulus bertemu dengan kasih yang sempurna itu dalam perjalanannya ke Damsyik. Kehidupannya apa? Tidak ada lagi ketakutan. Bukan hanya soal dosa, tetapi semua hal yang Paulus nikmati, jabatan, gelar, pendidikan, fasilitas, apapun itu. Alkitab katakan, Paulus bilang apa? Dia anggap sampah kalau semua itu tidak dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Tidak ada ketakutan bagi dia untuk meninggalkan semuanya itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak muda di tempat ini? Apa yang menjadi ketakutan kita? Jodoh kah? Aduh, sudah 30 tahun ini Pak Pendeta.
Cimei, kok Esaf sudah 30 tahun. Ya tahun depan 31, 32, kalau sampai juga 33. Waduh gak ada jodoh nih, mulai panik. Mulai jual murah. Ya sudah gak apa-apa. Ya married by accident gak apa-apa. Yang penting laku. Mulai jual murah, panik. Sama cowok juga. Was, ini sudah tua nih. Takutnya sudah tidak ada yang mau ini. Makin hari makin merosot fisik. Mulai apa? Jual murah. Tidak sabar. Penuh dengan ketakutan. Karena kalau kasih yang sempurna itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak ada ketakutan. Khawatir dengan masa depan kita. Khawatir dengan apa? Bisnis mungkin usaha, masih muda mau rintis bisnis. Takut mau melangkah. Miliki kasih yang sempurna itu. Sehingga apa? Tidak ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Nah ketika kasih yang sempurna itu ada di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada ketakutan dalam hidup ini. Sebab kasih Yesus berlimpah dalam hidup ini. Sebab kepastian demi kepastian akan kita peroleh ketika tujuan hidup ini mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan akan mengirimkan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Yang akan menjadi pendorong di dalam kehidupan kita. Saya mengatakan begini karena saya mengalami betapa berkat seorang yang tepat. Kalau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Masalah ada. Tetapi sesuatu yang makin hari makin naik Tuhan berikan di dalam kehidupan rumah tangga itu. Saya bilang ke istri saya. Dahulu ketika saya belum menikah banyak sekali saya kenal orang. Tetapi pelayanan tidak sebanyak sekarang ini yang Tuhan percayakan. Bahkan kadang tinggal tolak-tolak. Karena apa? Saya bilang karena istri saya yang mendoakan saya. Begitupun mungkin sebaliknya. Ya, saya ketika menikah banyak hal yang istri saya terima sebelum dia menikah dengan yang sudah dia menikah. Makanya pasangan yang tepat itu Tuhan berikan ketika sama-sama memiliki kasih yang sempurna. Itulah yang akan apa? Menguatkan. Makanya kalau teman-teman mau menjalani hubungan, cari yang benar-benar takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau kita sama-sama takut Tuhan, kita tidak berkomitmen saya dengan perempuan itu. Perempuan itu bukan dengan sang pria, tetapi saya berkomitmen dengan Tuhan, sang perempuan itu juga itu berkomitmen dengan Tuhan. Kita aman. Jadi kalau pasangan kita pergi kemana, coba foto, video call, tiap detik video call. Bahkan ya agak lucu juga, beberapa kali saya lihat ada anak muda lagi kerja, lagi apa, video callnya aktif. Jadi kayak mantau gitu loh. Saya bilang ya tanam aja GPS di sini. Kalau dia kemana atau kemana berdekatan 1-2 meter dengan perempuan bunyi alarmnya. Nah kenapa? Tidak ada kepercayaan. Kalau teman-teman memiliki kasih yang sempurna. Pasangan Anda memiliki kasih yang sempurna. Ada rasa aman. Mau kemana? Oh staycation dengan teman-teman. Ada cewek enggak? Oh ada beberapa orang tapi kita gini-gini. Ada rasa aman. Ya kita ada rasa aman. Begitupun sebaliknya. Mau main. Oh itu siapa yang jemput? Oh teman saya cowok. Enggak curiga. Ada rasa aman. Karena apa? Sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian yang kedua. Ketika kita memiliki kasih yang sempurna. Tidak ada ketakutan. Bagaimana kasih yang sempurna itu? Itu tidak ada penghukuman. Ya dikatakan begini. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. Tetapi kasih yang sempurna itu melempar ketakutan itu di luar. Kenapa harus ditaruh di luar? Karena sebab ketakutan itu memegang penghukuman. Orang yang tidak memiliki kasih yang sempurna, kehidupannya itu penuh dengan ketakutan. Seperti apa? Kain ketika membunuh Habel. Kemanapun dia pergi dan berada, itu ketakutan selalu mengikuti kehidupannya. Ada ketakutan demi ketakutan. Mau bangun sebuah hubungan takut. Ya karena ada penghukuman. Mau bangun sesuatu hal yang kita rindukan ada ketakutan. Karena apa? Ada penghukuman. Datang ke gereja mau melayani kurang rasa berlayak. Karena tahu apa? Kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga kita tidak ada kebebasan di dalam kehidupan kita. Dan berbicara tentang ketakutan ini, setiap manusia ketika Anda melakukan dosa, kalau Anda mau jujur, Anda tahu itu menyakiti hati Tuhan. Betul? Betul? Kita tahu. Kenapa? Tadi pagi, saya waktu ibadah ya, anak saya main ambil kotak permainan yang ada di ruang ibu dan anak. Kemudian masuk seorang ya balita juga umur 2 tahun mungkin ya, 2 tahun ke bawah. Anak saya cowok kan, yang masuk ini cewek. Anak saya itu ambil permainan, ya bola, robot-robotan, balok-balok. Tahu nggak? Cewek ini masuk, kemudian dia bongkar. Dia ambil apa? Cangkir, teh,
baru pokoknya yang kewanita-wanitaan lah. Artinya apa? Dia punya naluri untuk menunjukkan apa? Dia itu perempuan dan anak saya itu laki-laki. Nah sama saya bilang, ketika kita lakukan dosa, kita itu tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan dan itu menyakiti hati Tuhan. Kenapa kita melakukan? Alkitab bilang apa? Sifat dasar manusia ialah apa? Melakukan dosa. Makanya kita perlu kasih yang sempurna. Sehingga kehidupan kita itu bebas dari yang namanya penghukuman. Ada jaminan ketika saudara dan saya mengikuti Yesus. Ketika kasih yang sempurna ini tidak dimiliki dari setiap kita, pasti ada sebuah penghalang ketika kita datang kepada Tuhan. Ada sebuah penghalang. Dan kemudian ketika penghalang itu tetap ada karena kita sadar hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak dapat dengan leluasa memuji Tuhan. Tidak dapat dengan leluasa menyembah Tuhan, melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak dengan leluasa. Karena apa? Kita berpikir bahwa kita sadar, wah yang saya lakukan tadi tidak sesuai, Tuhan pasti hukum saya. Makanya jangan senang teman-teman. Kalau sudah hidup dalam dosa, terus kelihatannya enak-enak aja. Kelihatannya hidup kita biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Lebih baik saya katakan gini, ketika teman-teman buat dosa, Tuhan langsung tegur. Daripada apa? Tuhan diam. Coba kalau kita punya teman, ya, kalau dia marah, terus marah langsung meledak atau dia marah diam, pilih yang mana? Mending langsung meledak. Ketika dia marah selesai, keluarkan semua. Tapi kalau diam itu berbahaya. Makanya hari ini saya mau katakan, penghukuman itu pasti akan kita terima ketika kita tidak memiliki dan melakukan kasih yang sempurna yang Tuhan nyatakan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kasih yang sempurna itu? Tidak ada kecacatan. Bagian yang terakhir dalam ayat ini katakan begini. Ia sudah tidak disempurnakan di dalam kasih. Jadi ini berbicara apa? Kecacatan. Dan sempurna di sini muncul dua kali. Yang pertama itu berbicara tentang keutuhan. Yang bagian yang kedua ini menegaskan sebuah usaha untuk melakukan sesuatu sampai selesai. Jadi ada usaha dalam kehidupan kita, bahkan dikatakan ia sudah tidak disempurnakan di dalam kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih yang sempurna, Alkitab katakan kita sudah tidak disempurnakan. Artinya sebaik apapun perbuatan kita, sehebat apapun yang kita lakukan, mungkin berjasa bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi Alkitab bilang dia sudah tidak disempurnakan. Semua perbuatan kita penuh dengan cacat dan celah. Makanya perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kehidupan kita. Kasih yang sempurna dari Allah lah yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Kita cacat kalau tidak memiliki kasih yang sempurna. Sedikit ilustrasi sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Ya, berbicara orang yang menerima kasih yang sempurna. Ini sebuah lukisan ya. Ini namanya Jan Hus. Ya, seorang yang dahulu, yang sekarang ini namanya Ceko. Dia seorang pendeta, dia itu difitnah rekan-rekan. Difitnah oleh kelompoknya dan bahkan gereja sendiri yang fitnah dia. Dan ujung dari fitnahan ini, apa yang dialami Jan Hus? Dia dibakar hidup-hidup. Dibakar. Dan tidak ada satupun waktu itu yang mengatakan, oh Jan Hus orang benar, hidup sesuai firman. Tidak, dia diolok. Dia dihina dan sebagainya. Dan memang akhirnya dibakar dan mati. Tahu enggak, 500 tahun kemudian. Ini yang saya mau katakan, orang yang memiliki kasih yang sempurna dalam kehidupannya, melakukan sesuatu walaupun difitnah seperti apapun, itu tidak akan pernah terlambat, tidak pernah akan lalai, Allah akan membela kehidupannya. 500 tahun kemudian, gereja secara resmi mengakui bahwa sudah salah membakar. Bayangkan loh, ini sudah bakar baru 500 tahun baru, oh iya saya salah, maaf, 500 tahun. Tetapi yang saya mau katakan apa? Allah tidak pernah terlambat dan Allah selalu bisa membela orang-orang yang menyatakan kasih dalam hidupnya. 500 tahun kemudian gereja meminta maaf dan menjadikan Jan Hus sebagai pahlawan iman di Ceko. Orang yang memiliki kasih yang sempurna. Bagaimana dengan kita rekan-rekan? Baru difitnah sedikit, sudah apa? Meledak-ledak, sudah membenci. Langsung tekan story WA, bisukan. Story IG batasi dengan pengguna ini. Ya biasa kan gitu kan. Oh daripada saya jatuh dalam dosa Pak Pendeta. Dia toksik apalah segala macam ya. Mending saya menjauh. Nah apakah seperti itu kasih yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bahkan saya bilang
ketika ada yang membenci saudara, ketika ada yang memfitnah, melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, Anda jangan membatasi hubungan dengan mereka. Kenapa? Karena itu kesempatan Anda menyatakan bahwa kasih Yesus ada dalam hidup saudara. Kalau Anda sudah bisukan, batasi pengguna ini, story-nya nggak muncul, ketika di feed saudara atau apa postingannya, kita bagaimana mau menyaksikan? Ketika dia fitnah atau menyakiti hati kita, terus teman-teman tetap berhubungan baik, dia akan ada satu titik. Saya yakin dan percaya dia akan merasakan kasih yang orang ini miliki juga saya rindu untuk miliki dalam kehidupan saya. Amin. Jadi kita terus melakukan sesuatu yang berkenan. Karena apa? Tidak ada kecacatan di dalam kehidupan orang yang memiliki kasih yang sempurna. Dan yang menjadi kekuatan Injil, saya undang singers dan pemimpin pujian pada kesempatan siang hari ini. Kasih yang sempurna dari Yesus menyempurnakan hidupmu yang tidak sempurna dan terus hidup disempurnakan di dalam Allah. Puji nama Tuhan.